Selamat malam Foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Nah, Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, apa kabar? Masih happy? Masih semangat buat belajar? Nah, konten gitu sama teman saya yang memang sehari-harinya itu ngurusin tentang konten. Halo, selamat Halo, malam Tania. selamat malam semuanya. Selamat malam. Sebentar ya, aku ini dulu. Bentar. Oke, Teman-teman ya, teman-teman foodpreneur, nanti sebentar lagi aku akan apa namanya? Komennya akan aku offin ya gitu. Jadi biar kita bisa fokus dengerin Tania cerita malam ini. Gitu kan. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen nanya sama Tania, itu bisa ketik pertanyaannya di kolom Q&A yang di bawah yang ada tanda tanya. Oke, iya ada Rani loh. Hai Rani. ini kayaknya malam ini banyak temennya Tania nih yang jadi pada online. Pengen ngeliat Tania. Apa kabar Tania? Udah lama banget ya. Kita jarang banget ketemu perasaan ya. iya sih udah lama banget, kayaknya udah 4 tahun kali nggak ketemu ya. Iya ya, tapi kayaknya kalau Tania Bandung Food Society mah kayaknya hahaha tuh. Kayaknya ini kali ya begaul terus tiap hari ya keliling kafe mungkin ya. Iya, sekarang tapi terbatas, Cici kan sekarang lagi COVID gini ya, jadi harus ngebatasin Mm-mm. juga gitu. Nah, Mm-mm. Oke, paling kenalan dulu kali ya, karena kan teman-teman foodpreneur ini belum tentu apa ya ibaratnya tuh nggak semuanya kenal pasti sama Tania ya, walaupun sama Tanianya mungkin nggak kenal, tapi Bandung Food Society-nya pasti pada kenal gitu kan, gitu. Jadi sorry, jadi pastinya malam ini pasti harusnya sih seru gitu kan, karena jarang-jarang nih aku bisa ketemu virtual ketemunya udah lama banget tapi akhirnya bisa ngobrol-ngobrol virtual iya, sama Tania gitu. Oke, paling oke. kenalan dulu aja kali ya. Tania ini sebenarnya siapa? Terus gimana sih ceritanya dulu bisa bikin Bandung Food Society gitu kan? Mm-mm. Kenapa sih bikin gitu? Silakan diceritakan. Oke, jadi aku tuh dari dulu emang suka banget kulineran gitu kan. Jadi Mm-mm. jarang banget sih dari dulu makan di rumah. Jadi biasanya selalu makannya keluar gitu. Jadi dulu pas awal tuh kan baru ada Instagram gitu kan. Maksudnya baru mulai aktif di Instagram. Jadi aku biasa Mm-mm. suka kayak ngepost di Instagram aku gitu. Terus kayak banyak temen-temen tuh yang sering tanya, misalnya malam minggu mending kemana ya gitu. Kalau nggak misalnya makan bakso yang enak di mana ya gitu kan. Mm-mm. Nah, terus lama-lama jadi kepikiran kenapa gue nggak bikin satu akun aja yang orang lain bisa langsung lihat langsung di situ gitu. Jadi nggak usah Mm-mm. tanya-tanya ke aku juga mereka udah langsung lihat gitu. Kadang kan soalnya kalau tanya Mm-mm. satu-satu gitu akun suka lama balas atau gimana gitu kan. Nah, tapi kan kalau bikin satu akun yang isinya makanan semua, aku pikir ya dicoba aja gitu. Siapa tahu membantu juga ngasih ide ke teman-teman gitu mau makan di mana. Jadi awal ceritanya cuma kayak gitu sih, isengan doang gitu Mm-mm. awalnya. Karena Mm-mm. hobi makan aja gitu. Sampai sekarang tuh ya jarang makan di rumah ya. Iya sih, Ci. Jarang banget. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Maksudnya asik sih ya. Tapi sekarang kalau nggak makan di rumah mungkin beli kali ya. Karena kayaknya sekarang COVID jarang, lebih Iya, jarang nggak? jarang. Sebetulnya banyak endorsean Cici, jadi kan aku makan-makan endorsean juga. Paling nasinya doang yang aku ganti biar anget gitu. Iya, Iya, berarti sebenarnya tetap ya, cuma nggak keliling aja gitu kan? betul. Ya, nggak keliling Mm, aja. mm, mm, mm. Ya udah oke. Tapi sejak kapan sih, Tan? Dari kapan? Dari Apa? tahun berapa? Gitu? Dari tahun 2014 lah ya, dari 2014. Oh Udah lumayan 6 lama tahun ya, berarti. berarti ya. Iya, Iya, lama banget udah ya. lama. Makanya tadi gue bilang kayaknya harusnya sih orang-orang pasti tahu lah Bandung Food Society. Terutama orang Bandung lah pasti tahu. Kalau nggak tahu berarti nggak gaul. Berarti sebenarnya dulu tuh bikin Bandung Food Society mah lebih ke apa ya? Nggak sengaja kali ya atau gimana? Maksudnya Heeh. lebih ke nggak di Isengan planning gitu ya. ya, Betul, gitu. nggak di planning. Di planning tapi ujung-ujungnya malah jadi gede ya. Maksudnya jadi Iya. bisa bantu teman-teman sharing tips, sharing
update-update tentang kuliner gitu kan. Sekaligus Iya, mungkin lumayan lah ya ada endorsan ya. betul. Iya, betul, betul, Ci. Nah, tapi Bandung Food Society ini adanya di mana aja sih? Instagram doang, blog atau apa? Di Instagram sih kita paling aktif. Jadi dulu Hmm, juga sempet nulis blog gitu kan. Cuma sekarang kayaknya hmm, kan blog udah nggak terlalu up to date kan ya. hmm, Terus aku baru terakhir ini sih pas PSBB itu kan aku kayak hmm, bikin video masak gitu kan. Jadi aku suka hmm, iseng post di YouTube. Jadi baru banget mulai YouTube-nya sebetulnya gitu. hmm. Oh, ada YouTube-nya Mm-mm. juga ya berarti. Jadi ada Ada, Instagram, ada blog, ada YouTube. betul, Namanya Bandung Food Society semua ya. betul. Siap. Berarti Iya. teman-teman follow lah. Follow tuh ada tips masak tuh di YouTube. Nah, oke. Apa? Nah, tapi dari semua posting atau konten yang pernah dibuat nih dibuat sama di post kali ya sama Tania ya. Gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya ada nggak Tan dari pengalaman aja ya? Sebenarnya yang paling Ya. menarik, paling bagus engagementnya itu yang kayak apa sih? Sebetulnya sih kalau aku bilang engagement yang paling bagus itu jajanan yang misalnya legendaris kayak gitu-gitu ya. Kalau aku Mm-mm. lihat sih kalau orang Bandung kayaknya suka micin ya. Jadi kayak segala sesuatu yang berbau micin, segala sesuatu yang berbau gorengan, sambal itu biasanya engagementnya gede gitu. Kalau Jadi apa? apa ya kalau yang aku pernah engagementnya gede teh seblak, seblak kayak seblak gitu loh, bakso goreng yang kayak gitu-gitu. Misalnya mie kocok juga oke sih. Jadi jajanan-jajanan yang memang hits gitu ya maksudnya. Mm-mm. Terus apa ya video yang paling kontennya juga kan kemarin aku sempat bikin video masak itu kan pas Mm. PSBB kan. Dan yang Mm-mm. paling gede pun cireng sih. Cimol. Iya, cimol. Cimol. Itu Iya, yang di YouTube berarti ya? betul. Aku post juga di Mm-mm. Instagram sih itu viewernya sampai 1 juta gitu. Aku juga, hah, gitu. Kaget Wow. juga ya. Nggak sangka gitu ya maksudnya. Wah, gede juga sampai ada yang DM gitu ke aku katanya, aku jualan dari resepnya Cici bisa laku 3 kilo loh sehari katanya. Cimol Jualan ya? cimol, Cimol ya? cimol, heeh. Gila ya. Gitu. Maksudnya, tapi berarti lebih ke produknya ya? Maksudnya ada nggak misalnya harus produknya Mm-mm. tuh dibikin apa ya leleh-leleh atau misalnya dibikin Oh, oke. apa gitu loh? Ada sih. Jadi kalau misalnya kita foto mie gitu ya, misalnya Mm-mm, Ci. Jadi mie itu kan lebih menarik kalau misalnya kita tarik si mie-nya. Jadi kayak mm-mm, lebih menggiurkan gitu daripada mie-nya cuman jatuh aja di piring gitu loh. Jadi kan kayak kurang gimana gitu. Tapi kalau kita tarik, kita kasih sambal, kita penuhin si piringnya nih, misalnya ditata pakai bakso atau apa. Nah itu mm-mm, mm-mm, biasanya bikin konten lebih menarik daripada yang polosan gitu loh. Jadi misalnya mm-mm, datang gitu ya udah difoto gitu aja gitu. Nah biasanya kita harus pikirin juga. Jadi menariknya gimana sih? Misalnya kayak keju mozzarella tuh kan lebih bagus kalau mm-mm, fotonya kita tarik ke atas. Jadi kayak lelehnya panjang kayak gitu-gitu sih lumer. mm-mm, Nah, semacam mm-mm. gitu. Berarti mungkin fokusnya lebih ke penuh kali ya atau gimana ya? Penuh sama ada atraksi, atraksi. Jadi kayak ya kita juga harus lihat-lihat juga si menunya gitu kan, maksudnya. Jadi cocoknya digimanain ya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, kalau misalnya aku juga pas awal kan aku sama sekali nggak tahu tentang fotografi, aku sama sekali Mm-mm. apa ya nggak artistik gitu ya. Maksudnya kan kalau biasa foto datang makanan jepret asal gitu kan. Cuma seiringnya berjalannya waktu ya kita juga jadi makin belajar gitu kan. Ya, harus gimana Mm-mm. sih biar si produk ini teh kelihatannya lebih menarik kayak gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tapi kalau ini tadi kan yang paling menarik ya gitu. Maksudnya menarik Mm-mm. kan berarti mungkin banyak yang komen atau banyak yang apa ya, banyak yang nanyain gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kalau yang engagementnya bagus gitu, Mm-mm. kira-kira sama nggak konten yang kayak gimana nya itu sama nggak tadi? Hmm, jadi gimana ya? Kontennya itu teh kita harus ada yang sesuatu yang wahnya kan gitu. Jadi aku juga Ya. pernah waktu itu sempet post poster doang gitu. Post poster doang juga like-nya bisa sampai ribuan juga pernah gitu. Aku juga sempet shock. Biasanya kan kalau kita post poster itu like-nya pasti lebih jelek daripada yang kita foto gitu kan. Nah, Hmm. waktu itu aku pernah posting poster itu dan ternyata aku bisa ya like-nya di atas 1.000 gitu. Dan itu teh apa Mm-mm. sih bolu
bolu Castella gitu loh, Ci, yang waktu itu baru ada di Bandung kan. Jadi ya aku Mm-mm. pikir memang harus produk-produk yang hits gitu, yang orang lagi Mm-mm. banyak pengen gitu. Jadi yang harus kayak gitulah gitu, yang lebih menarik, yang engagementnya bakalan gede gitu. Mm. Misalnya kalau kayak ada kafe nih, yang tempatnya misalnya bagus, yang Mm-mm. belum ada di yang lain gitu ya misalnya. Nah itu juga biasanya engagementnya gede, karena kan orang ngerasa langsung pasti pengen ajakin teman-temannya tuh kan, kayak mention temennya yang ini, temennya yang itu. Nah itu kan juga jadi naikin engagementnya juga gitu. Mm. Nah, Mm-mm. berarti tadi tuh disebutin tuh soal mention nih. Berarti Hmm, berarti kan kasih dong. Berarti itu kayak salah satu triknya mungkin ya. Jadi kalau betul. misalnya bikin caption, kayaknya Mm-mm. harus ada quote on quote kayak bikin orang ngerjain sesuatu mungkin ya. Atau kalau dari pengalaman, Mm-mm. Kalau dari eh, pengalaman sih, jadi biasanya mancingnya, ya, mancing pakai apa gitu? mancingnya aku biasanya suka ngomong sih, kayak misalnya ada kafe baru gitu ya. Aku suka tulis di akhirnya, yuk buruan kita ke sana, mention teman-teman kamu yang kamu pengen ajakin ngafe di sana, misalnya kayak gitu. Mm-mm. Jadi lebih kayak ngajakin orang-orang juga biar atraktif ya, Ya, gitu. ya, ya. Ah, Itu tapi nggak perlu ada gimmick hadiah atau giveaway atau apa ya. Pokoknya Kalau harus ada. kalau ada gimmick hadiah sih mereka pasti lebih gencar lagi, nggak usah disuruh juga pasti langsung mention sih. Gitu. Jadi apa? Berarti sebenarnya salah satu triknya itu ngomongin caption ya, ngomongin caption. Jadi loncat. Nggak Mm-mm. apa-apa lah, nanti kita ulang lagi lah kalau soal ini. Tapi soalnya ini menarik. Tadi dari Tania udah ngomong nih, Ya. mention temen. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau di caption itu kan caption itu kan tulisan ya, teks gitu. Berarti Mm-mm. kan di endingnya itu kita harus kayak mancing mereka untuk melakukan sesuatu sama mentionin teman gitu kan untuk ngajak Betul. datang gitu. Nah, Ya. tapi Heeh. sebenarnya kalau di caption itu biasanya Mm-mm. Tania kalau bikin caption itu ada apa ya bisa dibilang kayak rumus atau checklistnya nggak sih misalnya misalnya atasnya hurufnya harus gede atau misalnya di Mm-mm. awal harus apa di tengah harus apa gitu misalnya ada Mm-mm. nggak Tan? Ada. Jadi misalnya kalau di awal sih kita harus Mm, bikin si kalimat yang paling menarik ya. Jadi misalnya kafe mm, baru nih. Jadi misalnya aku mm, bikinnya, nih guys ada tempat hits baru di Bandung. Jadi hitsnya mm, biasanya aku gedein, huruf gedein semua kayak mm, gitu-gitu. Terus kalau mm, promo juga biasa aku taruh di depan. Jadi misalnya ada promo buy one get one. Jadi nih guys sekarang lagi ada promo buy one get one-nya tuh aku pasti huruf gedein. Jadi biar orang baca. Karena kan sebetulnya orang zaman sekarang itu malas baca. Aku juga sama malas baca. Gitu. Jadi makanya kita harus taruh di awalan itu kata-kata yang menarik biar dia masih mau baca bawahnya gitu. Mm-mm. mm, Jadi di huruf gedein, jadi kayak promo apa gitu info yang pentingnya tuh kita taruh di kalimat awal dan biasanya aku ada kasih huruf gede gitu gitu. mm. Pada mau Mm-mm. baca sampai habis ya. Jadi apa justru yang menarik dan paling hebohnya kan di atas gitu. Nah, abis itu tapi Mm-mm. di bawah ada nggak trik Ada lainnya gitu? ajakan. Jadi Ajakan. biasanya aku ada ajakan kayak, yuk buruan kita kepoin Instagramnya si ini biar Hmm. tahu apa buka PO-nya kapan atau biar kita tahu ada updatean promonya kapan kayak gitu. Biasanya aku selalu taruh di bawah ada ajakan terakhirnya gitu. Cuman kalau untuk yang kalimat pentingnya itu yang menurut aku menarik banyak orang, aku taruh di atas sama aku kasih huruf gede biasanya kayak gitu. Hmm. Oh, Mm-mm. berarti iya ya, maksudnya berarti aku coba rekap nih. Berarti kalau di awal itu yang pertama Mm-mm. hurufnya harus digedein semua. Itu wajib ya. Mm-mm. Ya, Gedein info semua. pentingnya ya. Heeh. Ya, info penting atau misalnya itu salah satu contoh kali ya, salah satu contoh tulisannya tuh info penting gitu, gede semua. Gitu kan. Info penting Iya, atau misalnya ada promo buy one get one gitu kan. iya, Gitu heeh. ya. Jadi Iya. huruf caption awalnya itu hurufnya gede semua. Info Mm-mm. penting atau misalnya kafe baru, menu baru gitu kali ya. Buy one get one. Iya, Diskon iya betul. 60% misalnya gitu kan. Nanti di bawah ada bintangnya maksimal 2.000 lah. Gitu kan. Iya, Ya, iya. ya. Kemudian nanti di mungkin kalau di tengahnya harus ada keterangan produk dikit kali ya. Betul. Misalnya Mm-mm. keterangan Jadi produk dikit. penjelasan tentang produknya Mm-mm. gitu. Jadi Jadi biasa tapi di tengah
Gimana? Iya, Jadi gimana? biasa kalau di tengah aku suka jelasin juga. Jadi misalnya kayak kan ini kan misalnya lagi ngebahas tempat gitu ya. Nih guys ada tempat hits baru di Bandung gitu kan. Mm-mm. Nah nanti aku jelasin di bawahnya misalnya suasananya tuh asik banget loh kayak di Bali. Misalnya Oh, tempatnya tuh gede, ada meeting roomnya. Kalau sekarang sih mm-mm. aku sering tekannya tempatnya outdoor gitu kan maksudnya. Jadi ada outdoornya, terus kayak apa ya? Ngejalanin protokol kesehatan yang kayak gitu-gitu Hmm. loh. Jadi itu aku jelasin di bagian tengah biasanya. Hmm. Nah, Mm-mm. berarti kesimpulannya mungkin gini kali ya, kalau buat di tengah triknya gitu, triknya buat Mm. teman-teman food planner nih kalau misalnya mau bikin caption gitu kan, yang pertama kan tadi berarti tulisannya gede-gede gitu, terus menarik, heboh atau promo. Tengahnya itu Mm. mungkin kita harus kasih deskripsi tentang kalau misalnya tentang produk ya tentang produk. Betul. Kalau misalnya Ha-ha. tentang apa namanya tempat ya tentang tempatnya kan. Nah, Iya, kayaknya kalau zaman sekarang karena kita masih AKB, AKB, adaptasi kebiasaan baru, itu kayaknya iya, penting banget kalau misalnya kita nyantumin. Kalau kita punya apa tempat yang outdoor, kayaknya itu penting banget kali ya, harus ditulis gitu, ha-ha. open space atau apa gitu kan, karena kayaknya orang sekarang kan cukup peduli lah ya, harusnya sih Betul, peduli ya, betul, harusnya peduli. Kemudian kayak wajib tuh dikasih tahu tentang protokol kesehatan, karena kan ini betul. sekarang lagi bukan campaign tapi AKB ini kan mau nggak mau membuat kita lebih awas lah gitu dibanding dulu Betul. gitu. Iya, Sama teman-teman jangan lupa juga di ending itu harus ada kalimat ajakan. Dengan ajakan tuh betul. maksudnya lebih ke yuk ajak teman-teman kamu, yuk kepoin IG-nya gitu Instagramnya, kan. ha kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman foodpreneur yang pengen bikin caption itu mungkin bukan yuk kepoin Instagram, kan lu udah di Instagramnya gitu, tapi lebih Iya, ke ya mungkin lebih ke yuk tunggu ajakin apa lagi, teman-teman. datang ke sini ajakin teman-temannya, ayo di tag Iya, ya seperti itu ya. Berarti itu betul, sebenarnya salah satu trik penting untuk bikin postingannya itu engagementnya tinggi betul. gitu. Nah, Iya. terus, nah apalagi, next nih, Tan. Visual, visual tuh lebih ke, tadi kan ngomongin caption ya gitu. Hmm, Sekarang kita ngomongin tentang fotonya lagi nih, tentang gambarnya lah gitu, gambar atau video. Nah, tapi betul. kalau Ha-ha, selama ini ya dari Bandung Food Society, ha-ha. visual kayak apa sih yang paling menarik atau bikin konsumen jadi ngiler, jadi pengen gitu kan? Hmm. Sebetulnya yang banyak yang tadi aku bilang sih jadi yang banyak Hmm. kayak ditarik, sambal yang kayak gitu-gitu. Jadi Eh, kayak misalnya kita review di kuali gitu ya Ci ya. Terus mm, kualinya kan biasa kalau di restoran gede gitu kan. Nah, mm, misalnya dia pengen di videoin cara masaknya gitu kan. mm, Cuman nanti kalau misalnya dia masakinnya cuman satu porsi misalnya gitu, itu kan jadi kelihatannya berbanding jauh banget si kualinya gede, si oh, makanannya cuman semenel gitu kan maksudnya. semenel. Nah, Oke lah. gitu. Jadi gimana Iya, ngerti caranya ngerti. kita harus bikin teh semenarik mungkin gitu. Jadi gimana ya biar di video tuh orang teh jadi pikabitaeun gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kayak kita lihat si kualinya gede, makanannya cuma sedikit kan kadang jadi kayak gimana ya kurang menarik gitu kan. Cuma kalau misalnya Mm, kita isi 3 porsi atau gimana, jadi kan orang juga ngelihat kayak lebih pikabitaeun gitu loh. mm, 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 Kayak mm. gitu-gitu sih Ya, ya, sebetulnya. ya. Mm-mm. Berarti maksudnya apapun wadah apa namanya tempatnya itu harus dibikin penuh aja ya. Jadi Harus sebenarnya dibikin penuh. apa? Sebenarnya berarti oke ya, misalnya nih kayak tadi Iya. lagi masak di kuali nih. Kalau Heeh. misalnya satu porsi kan dikit banget. Tapi kalau Iya, misalnya dibikin 3 porsi, yang paling penting mungkin ditulis kali ya di captionnya. betul. Iya. Ini untuk 3 porsi gitu ya. Jadi jangan orang mikir, wah Satu porsi satu banyak segitu. banget gitu kan. Iya, Gitu. heeh, Tapi itu sebenarnya heeh. nggak apa-apa ya. Maksudnya Nggak apa-apa sih. nggak ngibul sih itu ya sebenarnya. Soalnya kan kita sebagai apa ya? Kita sebagai mau ngejual kan kita harus bikin sesuatu itu menarik gitu kan. Jadi ya kita Hmm, harus pikirin gimana caranya biar orang yang lihat tuh pikabitaen. Tapi hmm, bukan nipu sih ya sebetulnya kan kita juga nggak bilang itu seporsi gitu. Orang juga pasti tahu lah itu masakan banyak gitu loh. hmm, hmm, Kayak hmm, hmm. gitu. Terus yang penting lagi apa ya? Lighting kali ya. Soalnya kan kalau misalnya Oh, lighting pengaruh lighting. banget kan sebetulnya. Hmm, hmm. Kalau bisa kita foto di tempat gelap pasti jadi kurang bagus gitu kan. Jadi lighting sama penataan juga kita harus ini sih. Jadi kalau misalnya kita foto nih ada apa ya? Ada daging, ada telur misalnya gitu kan. Hmm, hmm, Nah, hmm, si telurnya misalnya nutupin daging, dagingnya nggak kelihatan. Nah, itu juga kan jadi salah satu kendalanya gitu. Gitu loh. Jadi kita hmm. harus tata ulang biasanya gimana ya caranya biar
kelihatannya itu menarik, kelihatan semuanya, ya kayak gitu sih sebetulnya yang kita harus perhatiin. Berarti maksudnya kalau Mm-mm. misalnya di sebuah menu ada topping-topping-topping, itu di make Mm-mm. sure aja semua toppingnya kelihatan gitu ya. Betul. Iya, soalnya kan kita kalau ngelihat toppingnya kan banyak juga kita jadi makin kepengen gitu kan. Sayang banget kan Mhm. kalau misalnya kita punya 5 topping tapi yang 3 topping ketutup sama 2 topping yang lain gitu. Jadi kan kayak gimana ya, fotonya juga jadi kayak kurang menarik gitu. Mhm. Mm-mm, Berarti mm-mm. penataan tuh tapi penting banget ya sebenarnya ya. Penting. Nah, berarti kalau misalnya jenis makanannya, let's say kalau kayak mie itu ditarik. Mm-mm, Tapi kalau misalnya kayak betul. nasi bubur itu gimana ya? Itu kan Nah, emang susah. kalau nasi bubur biasanya kalau apa ya, kalau merhatiin foto aku biasanya aku sering Hmm. banget yang diangkat fotonya. Jadi ada di Hmm. sendok gitu. Jadi kan orang kelihatan nih bentukannya tuh Oh. kayak gini gitu. Kalau bubur kan Hmm. apalagi lebih susah lagi ya. Bubur kan Iya, kayak cuma iya kuah makanya. putih doang gitu kan. Berarti kita harus di atas sendoknya kita kasih dagingnya gitu. Atau enggak kita kasih Oh. sesuatu yang berwarna gitu, Ci. Jadi misalnya Hmm. kalau aku sering tambahin sambal tuh kenapa biar orang lebih kabita merah gitu kan daripada sisi lihat Oh. putih doang pucet gitu loh. Kayak gitu-gitu sih Hmm. sebetulnya. Mm-mm. Berarti lebih ke elemen kali ya. Maksudnya elemen tuh gini, eh kalau misalnya produknya plain gitu, berarti harus ada triknya itu, either itu Mm-mm. tambahin daging atau tambahin, bukan daging lah ya, ya kalau bubur yang nggak ada daging, Sambal. kalau bubur yang nggak ada dagingnya ya dikasih daging gitu kan. Iya, Lebih ke sambal sih. ditambahin sambal sih ya. Jadi Iya, dia ada betul. warnanya selain merah. Nah tuh, trik Betul. tuh. Coba udah pada dicatat belum ini? Soalnya ya, soalnya biasanya sih biasanya tuh ya Mm-mm. temen-temen foodpreneur yang suka nonton itu Mm-mm. biasanya pada rajin nyatet Oh, gitu. gitu. Makanya dari tadi aku ulang-ulang biar ngasih waktu, ayo ya pada nyatet gitu loh. Semoga sih nanti pada nyatet gitu. Karena ini kan Iya. trik ya. Jadi ada harus bikin menu, kemudian harus pakai Bentar dulu. lighting, harus pakai cabe gitu kan. Iya, sok kenapa tuh? Mm-mm. Kayaknya ada Nggak yang ada ribut. anak aku. Nggak apa-apa. Digangguin nih Iya. mamanya ya. Sejam doang kok minta waktunya. Gitu. Nah, tapi Oke. ya lanjut nih ya. Hmm. Kalau apa? Nah, kalau caption atau copywriting berarti yang tadi ya sebenarnya yang Mm-mm. apa ya, yang bikin konsumen pengen jadi pengen beli, jadi pengen ngepoin, itu yang paling penting itu harus di-mention aja sebenarnya kan, apa tempatnya kayak apa, makanannya apa, mungkin Mm-mm. menunya, spesialtinya apa, itu kali yang harus Iya. disebutin ya gitu. Heeh. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini nanya pengalaman aja sih, Mm-mm. kalau ada tempat baru nih, Mm-mm. apa sebenarnya lebih lebih bagus mana sih, ngepost menunya, makanannya, Mm-mm. atau tempatnya? Jadi kita harus lihat juga yang mana yang lebih menarik, yang mana yang lebih menonjol. Jadi kalau misalnya tempatnya bagus, kita taruh di swipe paling depan tuh pasti tempatnya. Tapi kalau Hmm. misalnya tempatnya biasa, kita post makanannya gitu. Jadi kita Hmm. harus Hmm. lihat-lihat juga tergantung tempat, tergantung makanan gitu, Ci. Jadi Hmm. nggak selalu kalau misalnya tempat-tempat terus gitu kan. Kalau sekarang tuh yang disukain sama anak-anak muda, tante-tante gitu kan tempat yang banyak spot fotonya gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau ada memang spot fotonya yang bagus, jadi kita taruh si spot fotonya itu di depan, baru nanti kita swipe belakangnya sama makanannya gitu. Jadi biar lebih menarik lah gitu intinya. Jadi kita lihatlah yang mana kalau jadi kita harus nempatin diri itu sebagai si pembeli. Gimana sih Hmm. kalau kita ngeliat postingan itu, kita teh tertarik atau enggak gitu. Kalau misalnya kita, jadi kan harus gimana ya? Harus menempatkan diri itu di posisi yang lawan kita loh gitu, biar kita Hmm. bisa Hmm. tahu gitu. Kayak gitu Hmm. sih. Mm-mm. Hmm. Jadi sebenarnya mau tempat atau mau makanan sebenarnya sih pilih-pilih aja ya. Atau dibuat Betul. dua posting mungkin ya, bisa jadi ya. Nah itu kalau Nggak itu nggak nggak apa-apa di buat posting ya. gitu. Atau Iya. kalau misalnya mau di swipe-swipe ya mungkin yang satu depannya makanan, belakangnya tempat gitu kan. Yang satu Mm-mm. lagi tempat, belakangnya makanan. Itu Makanan, masih iya. fine ya sebenarnya ya. Iya, Nah, masih oke. terus oh ya, sebenarnya gue pengen nanya sih, ini nyambung ya. Sebenarnya ini kan lagi ngomongin caption ya. Apa Nah, sebenarnya kan kalau kalau ngomongin hashtag dia, mm-mm. sebenarnya hashtag tuh seberapa penting sih di sebuah postingan?
Kalau menurut aku sih hashtag itu teh jadi kayak nyundul si postingan kita gitu loh. Dengan kita misalnya pakai hashtag, tapi hashtag juga kita harus pakai hashtag yang tepat gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya orang yang gak follow aku, orang gak follow, misalnya orang Oh luar iya iya kota aja benar. mau ke Ya Bandung ya gitu ya kan, ya. siapa sih misalnya food blogger Bandung, mereka juga kan nggak inget gitu kan. Jadi Mm-mm. biasanya kan mereka cari kayak di hashtag kuliner Bandung misalnya kayak gitu Mm-mm. kan. Misalnya Mm. kalau enggak resto Bandung kayak gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya dia klik, kan pasti ada muncul si postingan kita tuh. Nah, jadi gitu teh itu teh jadi bisa narik di luar dari follower kita gitu sih Ci. Kalau menurut aku ya pentingnya hashtag kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ha-ha. Mm-mm. Karena kan nggak semua orang itu tahu akunnya kita gitu. Jadi kayak Ya. misalnya apa ya, mau cari coffee shop Bandung misalnya, kita kan pasti kayak cari di hashtag gitu, coffee shop Bandung misalnya. Nah, jadi kan kalau postingan kita ada si hashtag itu, jadi nyundul juga postingan kita, orang juga jadi bisa lihat postingan kita, dan syukur-syukur bisa jadi nambah follower kita juga, kayak gitu sih kalau aku Mm. mikirnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau misalnya setiap postingan di hashtag tuh sebenarnya nggak apa-apa ya, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Terus Uh-uh. hashtag itu ada maksimalnya nggak sih Tan? Berapa banyak Ada gitu? maksimalnya 30. Oh gitu. Uh-uh. Nah, catat dulu maksimal 30. Maksudnya Iya, si kalimat yang di hashtagin itu cuma boleh 30 biji di satu posting ya? betul. Uh-uh. Soalnya kalau Oh, misalnya kita hashtagin lebih dari 30 itu, kalau kayak di Android, dia bakalan hilang si captionnya semua. semua? Gitu. Ya, harus ngulang lagi, Ci. Sedih banget gue. Gitu. Kalau misalnya di iPhone sih dia udah ada ininya. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 30 dia kasih kayak apa sih warning gitu ya. Jadi kayak nggak bisa udah lebih dari 30 gitu loh, Ci. Hmm, bentar. Oh, Mm-mm. ini harus hati-hati nih kalau di iPhone ada warning ya. Nah, berarti Iya, buat kayak ada buat apa sih itunya lah muncul gitu, alert gitu. jadi ini sebenarnya buat teman-teman yang apa ya handphone yang buat posting Instagramnya itu basisnya Android. Nah, teman-teman kalau buat hashtag mending di copy dulu kali ya, gitu. Maksudnya buat Iya, caption mendingan di copy dulu, di save dulu minimal di notepadnya atau di mana gitu kan. iya, Jadi heeh. begitu Nanti tinggal dipas. coba-coba kan kadang suka lupa ya ngitungin berapa gitu kan. Iya, Ya, bener. jadi jangan lupa Heeh. loh itu di copy dulu loh karena nggak ada apa, nggak ada warningnya tiba-tiba bleng aja hilang kan sedih Betul. ya. Terus kita juga nggak bisa tulis website juga di caption. Jadi awalan juga aku sempet kayak kan kadang suka ada orang yang pengen tolong dong Ci tulisin alamat email website alamat website gitu kan. Nah, itu juga kalau kita tulis website di caption juga captionnya bakalan hilang semua. Hilang semua juga. Oh, Iya, bukan jadi cuma kita websitenya doang nggak bisa ya? bukan semuanya hilang. Jadi nanti misalnya kita udah tulis panjang-panjang nih kita Mm-mm. post, hilang semuanya. Itu Android doang atau iPhone juga? Itu mah Apple juga sama kayak gitu. Oh gitu. Wah, ini Uh-uh. tak catetin dulu. Wah, gawat juga ya, gue baru tahu loh. Nulis nulis Iya. website atau link kali ya. Mm-mm. Jangan nulis link di caption. Awalan juga aku sempet bingung kan, apa Instagram gua di blog gitu pertama kan mikirnya gitu ya, nggak bisa nulis caption kenapa ya, terus kayak dicoba-coba hashtagnya kelebihan gitu tapi udah dihitungin juga nggak lebih gitu kan. Nah, Mm-mm. ternyata gara-gara itu sih, Mm-mm. gara-gara si websitenya itu. Heeh. Nah, tapi oh ya, terus nyambung lagi ke hashtag nih ya, hashtag. Hmm. Tapi kan gue kan suka ngeliat ya ada beberapa akun tuh yang hashtagnya itu ditaruh di komen. Itu kebaca ya? Mm-mm. Berarti ya? Kesundul juga ya sebetulnya. Kesundul Bukan ya? kebaca sih, soalnya siapa sih orang yang baca caption gitu kan? Baca apa hashtag? Aku juga nggak pernah bacain hashtag gitu kan. Cuma kalau Hmm. misalnya aku mau cari sesuatu, tapi aku yang nggak tahu nih, misalnya mau carinya global gitu ya, aku pasti searchnya kan di si hashtag itu kan. Jadi Mm-mm, kalau mm-mm. menurut aku sih fungsinya yaitu nyundul postingan kita, terus sama biar orang yang nggak follow kita juga bisa lihat postingannya kita, kayak gitu sih sebetulnya Ci. Mm-mm. Maksudnya dia Mm-mm. berarti tetap kesundul. Kesundul tuh maksudnya pas kita lagi nge-search itu, berarti algoritmanya Instagram itu sebenarnya ngebaca yang ada di komen juga ya? Iya, ngebaca juga sih. Ah. Soalnya aku pernah cobain, aku juga pernah mikir kayak gitu kan. Apa kalau gua tulis di komen tuh masuk juga nggak gitu ya? Maksudnya kan bukan di caption kan. Tapi Ya. ternyata pas aku klik ada juga postingan aku di situ. Berarti kan dia ngefek juga Mm. taruh di situ. Tapi kalau misalnya kita atasnya udah 30, kita tambahin Mm-mm. di komen hashtag juga nggak bisa sih, Ci. Oh gitu, tapi dari akun Mm-mm. yang sama. Kalau misalnya nih postingnya Mm-mm. Tania, terus gue yang Mm-mm. komen, gue tambahin 30 lagi hashtag itu
kesundut Nggak bisa nggak? sih. Aku Hah, udah nggak bisa cobain ya? nggak bisa. Aku udah cobain waktu itu Oh. pakai akun pribadi aku kan penasaran kan. Ah, 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 ah. Aku cobain nggak bisa dia jadi kayak apa ya cannot upload komen apalah gitu delete apa gitu-gitu pokoknya nggak bisa aja. Maksudnya si orang yang komennya nggak bisa Kalau kita ada nge-post hashtag gitu ya? iya betul betul. Oh, baru tahu tuh gue. Oh, berarti tetap nggak bisa diakalin ya? Gue kira tadi ya bisa. Tetap nggak bisa ya? Berarti satu Nggak posting itu bisa sih. maksimal pokoknya 30 hashtag aja ya? Iya, aku waktu itu udah pernah coba Ah, sih soalnya itu. ah. Heeh, Walaupun yang komen orang lain nggak bisa juga ya nggak berarti ya? bisa. Oh itu aku komen pakai akun pribadi aku Ah, sih. ah, ah. Nggak bisa juga. Tetap nggak bisa ya? Iya. Berarti itu tuh ya, teman-teman dicatat lagi tuh. Jadi maksimal hashtag itu 30, jadi nggak bisa ditambah, dikurang doang boleh. Nah, tapi kalau dari nih, aku nanya ya, sebenarnya kalau dari pengalaman selama ini, Hmm, hmm. apa konten paling tinggi engagementnya apa sih di Instagram dulu lah? Kan tadi kalau di YouTube yang masak-masak itu ya. Mm-mm. Kalau di mana? Di Di, Instagram, itu video kah di- atau foto kah atau video atau fotonya modelnya kayak apa gitu kan? hmm. Paling tinggi. Jadi sebetulnya engagement tuh kalau menurut aku paling gede itu video ya. Kalau misalnya kita bisa bikin video yang meledak, itu engagementnya pasti jauh lebih gede dari foto gitu. Kalau yang paling meledak di aku sih kalau jajanan sih itu sih yang bakso goreng, seblak, Hmm, lumpia basah, kerak telur, terus hmm, jajanan-jajanan yang apa ya? Kayaknya semua orang tuh suka dari zaman dulu gitu loh, Ci. Jadi kayak apa ya? Kemarin terakhir aku ngepost kerak telur gitu kan, hasilnya kerak telur hmm. udah jarang kan di Bandung. Itu juga viewersnya lumayan tinggi. Cuman yang viewersnya paling engagement yang paling gede sebetulnya itu sih video masak yang cimol sama Hmm. churros Oreo. Oh, kalau yang paling tinggi, sorry, kalau yang tadi yang viewernya tinggi itu yang video jajanan. Yang paling tinggi selama aku post di Instagram itu video masak, Ci. Oh ya, Iya, itu jadi video masak cimol. Cimol sama si churros Oreo itu tuh sampai 1 juta viewers sih itu dua-duanya Viewersnya gitu. sampai 1 juta. Tadi apa? Cimol sama apa? Churros Oreo. Churros Oreo. Itu maksudnya itu Tania masak sendiri gitu maksudnya atau gimana? Iya. Iya, masak sendiri, Ci. Jadi kan kemarin aku sempat mikir nih pas PSBB. Jadi kita harus Hmm. tahu momennya juga gitu kan. Kayak kemarin saya PSBB, orang nggak bisa keluar rumah gitu kan. Maksudnya mau Mm-mm. jajan pun kayaknya takut gitu kan. Nggak akan mungkin lah berani-berani jajan keluar gitu. Jadi aku pikir apa ya yang bisa bikin orang tuh jadi seneng gitu ngeliatin Instagram aku sama Mm-mm. biar mereka juga nggak bosen di rumah gitu kan. Soalnya kan Mm-mm. kayak aku nih yang biasa di luar rumah, sekarang harus Mm-mm. di rumah aja teh wah gitu kayak bencana pisan gitu kan gila bosen pisan gitu biasa kan selalu pergi dari siang pulang malam gitu sekarang kan nggak bisa kemana-mana harus di rumah Ya. terus gitu kan nah selain nonton drakor apalagi gitu kan nah ya jadi Nonton kemarin drakor. kepikiran nonton drakor jadi kemarin kepikiran ya udahlah cobain bikin video masakan kayak gitu-gitu Mm-mm. sih. Heeh. Hmm. Jadi Nah, video masak video itu ya, memang gede. ya, Gimana sih? video masak. Ya, video Oh, masak kan jadi gede. iya, jadi kemarin paling gede video masak itu. Kalau misalnya si jajanan itu yang paling gede seblak Sultan sih yang aku pernah posting Maya. Jadi sampai 500.000 viewers itu. Hmm. Gitu. Tapi waktu Tania bikin video masak itu Mm-mm. barangnya dijual nggak? Barangnya Nggak dijual dijual, nggak? aku bikin sendiri. Enggak Oh, sih. kalau yang Sultan tadi dijual kan? Yang Sultan itu dijual. Jadi Mm-mm. aku memang makan ke sana, aku reviewin juga gitu. Jadi kan kita tuh kalau misalnya ada jajanan-jajanan yang menarik juga kan kita harus posting. Jadi kita harus lihat sih. Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya eh apa jajanan bakso goreng gitu kan kayak semua orang pada suka. Nah, kalau mau cari konten yang menarik, kita juga harus pikirin gitu kayak oh ya udahlah si bakso goreng yang di Bandung yang terkenal apa misalnya bakso goreng Anugrah yang menarik atau misalnya bakso goreng keju si Arif, bakso Arif. Mm-mm. Ya kayak Mm-mm. gitu-gitu sih, Ci. Jadi kita harus cari-cari juga yang kira-kira orang suka teh apa kayak gitu. Mm-mm. Heeh, heeh. Tan, pernah nggak ada kasus misalnya nih lo ngepost video tadi ya, misalnya video yang engagementnya tiba-tiba banyak viewersnya gitu. Nah, pernah Mm-mm. nggak ada kasus ditanya gitu, ini gara-gara abis gua ngepost, sales lu jadi meledak juga nggak gitu? Pernah nggak ada kasus kayak Mm. gitu?
Sebetulnya kalau kayak food blogger gitu aku bilang nggak bisa nggak bisa diukur dari penjualan salesnya karena kan Mm-mm. sebetulnya tugas food blogger itu kita punya follower. Jadi kayak lu ngiklanin ke gua tuh ngasih info ke follower gua kalau Mm-mm. nih ada produk lu loh ini gitu. Jadi sebetulnya yang Mm-mm. menilai si produk bakal laku atau enggak itu balik lagi ke si konsumennya. Jadi misalnya Mm-mm. ya ada yang iklan ke aku nasi goreng misalnya Ya. dia jual nasi goreng 100.000 mau ngiklanin 100 kali ke aku juga udah nggak akan laku kayak gitu loh gitu jadi gimana ya jadi si online shop juga harus pikirin gitu apa sih produknya yang bersaing harganya apa produknya yang hits gitu jadi nggak bisa dibebanin ke food blogger karena kan kebanyakan nih yang aku sering tanya gitu ya orang-orang sering tanya kalau gua ngepost ke lu kira-kira bisa nambah follower berapa kira-kira bisa naikin sales berapa kayak gitu kan nah balik lagi aku suka jawab aku bukan jasa penambah follower gitu kan maksudnya aku nggak tahu kalau aku posting tuh bisa segimana impactnya gitu jadi itu tergantung juga dari produk yang dijual sebetulnya gitu sih Hmm. kadang Ya, ya. banyak orang yang suka salah tangkep kan Ya, 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 kayak ya. gitu. Tapi kalau yang kayak apa sih, yang minta di endorse tadi, yang iklan lah disebutnya kan Mm. ya, kayak iklan tadi. Tapi kalau dari Tania itu ngasih ininya nggak, misalnya kayak statistiknya itu dikasih nggak sih? Kalau misalnya dia minta aku kasih, kalau misalnya nggak minta Oh, nggak aku kasih. Biasanya gitu sih, tergantung dari permintaan kliennya aja. ya. Tapi berarti ya fair lah ya, kalau minta ya Iya, harusnya dikasih sih emang. iya harus dikasih, ya Gitu. Nah, gitu. terus apa? Bentar. Hmm, ini nih, misalnya kalau kalau nih, kalau dari pengalaman gitu ya, Mm-mm. kan banyak brand atau produk lah ya itu kan Mm. banyak juga tuh yang tadi bahasanya tuh kan ngiklan ya di Bandung Food Mm-mm. Society gitu. Nah, Iya. kalau menurut Tania tuh lebih mending nih Tan, gue udah ada fotonya, nih gue kasih tolong postingin gitu kan, Mm-mm. atau sebenarnya lebih bagus tuh Tan bikinin lah kan lu kayaknya lebih tahu yang bagus kayak apa gitu, mending yang mana? Mm-mm. Kalau aku sih mendingan aku yang foto ya. Jadi maksudnya kan sesuai sama gayanya aku. Jadi bukan cuma ngasang iklan, tapi kan kita juga bisa lihat bentukannya kayak gimana, bisa cobain rasanya, kayak gitu-gitu loh. Jadi kan Hmm. biar si reviewnya tuh lebih real kayak gitu. Soalnya kan kadang kalau kayak cuman kirim foto doang suka nggak kebayang juga kan maksudnya bentukannya kayak gimana, rasanya kayak gimana gitu. Jadi kan kita cuman bahas di review itu dari info si penjual gitu. Kita nggak cobain langsung, kita nggak lihat langsung. Kayak gitu sih, Ci, Hmm. biasanya. Ha, Kalau ini gitu. pernah nggak Tan apa dari pengalaman aja sih, pernah nggak Hmm, dapat kasus misalnya ya hmm, Tania mah ngepost aja lah. Maksudnya kan tadi kan Tania bilang nggak semua yang dipost itu ngiklan, tapi kadang-kadang Tania juga kan jalan keliling, iya, ada yang baru, ada yang unik, ngepost gitu betul. kan. Pernah nggak ada Betul. kejadian misalnya nih Tania yang Hmm, ngepost aja bikin video video lah ya tadi kan yang iya. kontennya bagus tuh kan yang bentuknya Heeh, video ya. Pernah heeh, nggak misalnya ngepost video, heeh, tiba-tiba viewersnya tinggi, kemudian dapat info juga dari yang heeh, punya produknya, wih salesnya tiba-tiba naik heeh, tinggi, padahal itu nggak di planning gitu. Ada nggak kejadian kayak gitu? hmm. Ada sih, Hmm. ada. Heeh, jadi pas apa ya? Jadi sering sering banget ya kalau misalnya kayak kita posting tapi kalau misalnya memang produknya menarik ya pasti sebetulnya orang tuh pengen penasaran coba gitu loh. Hmm, 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 hmm. Jadi nggak harus selalu iklan doang gitu. Kadang-kadang juga kan kita juga harus up to date juga kan maksudnya kan. Kayak ada Hmm, hmm. tempat apa yang baru atau makanan hits yang baru ya kita harus cobain juga biar maksudnya follower juga kan senang juga gitu ngeliatin akun kita teh oh ternyata bukan cuman iklanan doang ya kayak gitu loh. Hmm. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau di Tania sendiri ya itu ada cirinya nggak sih mana iklan mana yang bukan? Pengen tahu gue Hmm, jadinya. Atau nggak enggak ada sama aja? cirinya sih. Sama aja Nggak sih ada kalau ya? aku. Heeh, Sama sama aja ya? aja. Heeh, Tapi sama justru aja. mungkin yang paling penting itu justru kalau orang iklan tuh justru nggak minta dibedain ya harusnya ya. Soalnya ya aku sih nggak pernah minta nggak pernah bedain gimana sih paling ya
aku tulis aja info yang memang mereka pengen sampein kalau misalnya yang iklan. Cuma kan kalau kayak review sendiri aku lebih bebas ya, maksudnya nge-reviewin gimana aku gitu kan. Kadang kalau kayak ada yang iklan saya pengen disampein apa misalnya terbuat dari apa atau apa gitu kan. Maksudnya kan adalah pasti info-info yang pengen mereka sampein, ya itu biasa aku tulis gitu. Gitu aja sih sebetulnya, tapi nggak ada bedanya sih, nggak ada bedanya gitu. Heeh. Iya sih emang harusnya nggak ada sih. Jadi Iya. ketahuan dong. Iya kan? Gitu. Tan, ada nggak sih misalnya Ya. referensi panutan atau misalnya Mm-mm. yang Tania suka banget dari dulu, apakah itu bentuknya misalnya fotonya si fotografer ini atau misalnya food Mm-mm. blogger siapa gitu atau Mm-mm. buku, e-book atau apalah gitu. Ada nggak Tan? Oke. Biasanya sih kalau aku lihat kayak apa ya, tatanan foto gitu, aku suka sering lihatnya si Pinterest biasanya. Atau enggak Pinterest. si Rosalina, Mbak Rosalina Rahma gitu. Si suami Hmm. aku juga pernah ikutan kelasnya dia juga kan, dan memang fotonya Hmm. keren sih kata aku. Mm-mm. Terus aku sering lihat Henji Wong juga, dia Henji juga bagus Wong. banget. Kayak bikin video juga bisa keren banget gitu ya, kayak aduh pika-pitain pisan gitu karena lightingnya bagus, peralatannya bagus, kayak gitu-gitu sih. Hmm. Kalau sebetulnya sih sesama food blogger semuanya menurut aku saling belajar satu sama lain ya. Karena misalnya kalau aku nggak tahu ini gitu kan, aku pasti nanyanya ke teman food blogger gitu. Jadi sebetulnya sesama food blogger menurut aku pasti saling membantu, saling membangun kayak gitu sih. Hmm. Kalau di Bandung tuh Hmm, siapa aja sih sebenarnya kan yang familiar biar teman-teman foodpreneur nih tahu nih selain Bandung Food Society ya gitu kan. iya. Siapa aja sih sebenarnya yang sering jadi referensi sama yang Eh, jadi saling belajar tadi? Banyak banget sih ya Ci sebetulnya ya, Hmm. cuman biasanya kayak Dunia Kuliner Bandung, Hmm. Let's Go Eat gitu, Footnote, Hmm. siapa Hmm. lagi ya, Makan Pakai Receh, BEM, Hmm. Food Gallery Bandung, banyak sih Ci sebetulnya food blogger Hmm. Bandung. Iya sih emang sih. Gitu. nggak Banyak akan banget. nggak akan biar ini teman-teman food planner biar pada nyatet juga nanti dicari ya. Dicari ya gitu kan. Iya, Jadi ini tuh beberapa referensi yang cukup oke lah. Oh ya Tan, iya, nanya dong iya. kalau di Pinterest tadi, kan tadi Mm-mm. kamu bilang di Pinterest. Di Pinterest Ah, tadi ada keyword khusus nggak sih yang harus dicari kalau kalau Tania buat Sebenarnya milih referensi? sesuai yang kita mau foto sih. Jadi misalnya kayak cookies ya, berarti aku carinya cookies fotografi gitu di search-nya. Kayak gitu-gitu sih. Oh, Jadi yang sesuai aja, misalnya kita mau foto apa, kopi, berarti ya kita cari mm, aja kopi fotografi kayak gitu-gitu sih. mm. Heeh. Kalau jajan jadi kebayang. Kalau jajanannya ini apa cimo? Nggak ada dong cimo. Kalau di Cimol mah di foto di kuali juga bagus Ci. Sebenarnya justru kalau Cimol tuh kalau ditata-tata malah jadi kayak kurang oke ya sebetulnya, jadi kayak kurang apa ya, kurang tradisionalnya gitu ya maksudnya. Kalau di Eh, Cimol sih biasanya kalau jajanan-jajanan kayak bakso gitu kan kayak lebih bagus fokus juga gitu, bukan yang kayak ditata kayak gitu loh Ci gitu. oh, Heeh. jadi jadi maksudnya kalau makanan-makanan khas apa yang gue bisa bilang ya khas Indonesia kali ya, maksudnya kayak kerak telur fotografi kayaknya nggak tahu sih gue belum pernah nyari ada Iya. nggak ya kira-kira di Iya, soalnya kan Pinterest kalau kayak lagian juga kalau kerak telur di foto bagus-bagus gitu kayak ditaruh di plating bagus jadi malah kayak aneh ya. pancake kali ya. Maksudnya kayak orang bisa jadi salah persepsi gitu kan, kayak apa ya gitu. Tapi kan kalau kayak kerak telur ditaruhnya di apa ada batu baranya nih kan, apa batu yang Heeh. buat kayak itu kan Ya jadi buat kayak masaknya ya. jadi kayak lebih bagus gitu, lebih menarik. Cuma kan kalau ditaruh di piring, dikasih bunga-bunga gitu kan kayak nggak cocok gitu ya. Hmm. Jadi kita harus lihat-lihat juga sesuai sama produknya kayak gitu sih. Berarti kalau Mm-mm. misalnya produknya itu adalah produk jajanan mungkin bukan yang umum atau di luar negeri ada kali ya. Itu kayaknya masih lebih better itu sebenarnya di fotonya, di foto atau di video lah. Itu justru di tempat yang dia lagi dibuat kali ya, apa yang ngomongnya Betul. jadi. Heeh. Ya ya Iya maksudnya jadi ya. iya pas kayak apa ya, kayak misalnya si Seblak, apa seblak, misalnya seblak. seblak juga kan sebetulnya fotonya tuh lebih bagus kalau misalnya di kuali gede gitu kan, kayak wah lebih menarik gitu. Kadang kan soalnya kalau kayak di mangkok kayak kurang kelihatan si bawahnya kayak gitu kan. Cuma kan kalau kayak di wajan kuali gede gitu kan gede gitu loh. Jadi kayak lebih Hmm. pika-bitaan kayak gitu-gitu sih Hmm. sebetulnya. Kalau bisa sambil diaduk-aduk gitu ya. Iya, Tuh, gitu. berarti
triknya sebenarnya nggak terlalu advance banget ya. Maksudnya kalau untuk Mm-mm. produk-produk yang justru bentuk makanannya itu kayak apa ya ngomongnya ya. Jadi bukan yang ada di luar negeri sana yang nggak umum di luar negeri. Itu tuh sebenarnya sesimpel pas lagi buatnya sekalian Iya, aja difoto sama di video. Gitu ya betul. sebenarnya Heeh. ya. Iya, Heeh. heeh. Jadi Kayak gitu kalau sih. yang tapi kalau misalnya produk-produk ini kan misalnya apa ya Heeh. kayak pancake misalnya atau pizza itu sebenarnya Mm-mm. menarik menarik nggak sih kalau misalnya kita juga pakai cara yang sama kayak bikin seblak. Kalau misalnya kayak pizza gitu, bagus aja sih kalau misalnya pancinya memang memadai bagus, Mbak Eci. Cuma maksudnya Hmm. foto keluar dari oven kayak gitu-gitu, Iya juga iya menurut iya. aku, iya kayak gitu juga oke. Bagus juga. Hmm. Jadi nggak bisa, kita harus lihat juga sih si pizzanya bentukannya kayak gimana nih. Misalnya pizzanya cuman keju doang misalnya. Kan maksudnya kalau Hmm. kita keluarin foto dari tungku aja kan kayak kurang menarik kan. Gimana caranya Iya berarti sih. biar menarik pizzanya lebih bagus ditarik. Ya gitu loh. Jadi kita harus lihat Ah. yang mana daya tariknya yang lebih bisa nonjol kayak gitu sih. Hmm, Heeh. hmm, hmm. Jadi Heeh, mungkin kayak gitu. kalau produk yang si apa namanya ya produk yang secara tampilannya mungkin bisa ditarik, bisa diambil, itu kayaknya mendingan di tempatnya ya, di tempatnya Mm-mm. ditarik, atau mungkin ada props pinggirnya gitu ya. Iya, kayak Tapi gitu-gitu sih. Jadi kalau, harus lihat juga sesuai sama si produknya gitu. Nggak bisa kayak, misalnya kayak pizza, berarti harus ditarik gitu. Nggak selalu gitu hmm, juga sih gitu. Jadi hmm, kayak hmm, misalnya hmm. pizza manis nih yang ada model es krim, kalau kita tarik kan si pizzanya, si apa es krimnya pasti oglek gitu Copot, tuh Ci. ya Heeh, copot. gitu kan saya taruh di tengah nih. Kalau kita Heeh. tarik kan pasti jatuh ya kayak gitu-gitu. Jadi kita harus mikir gimana ya caranya biar si pizzanya itu teh tetap tampilannya bagus tapi menarik kayak gitu sih. Jadi nggak bisa misalnya pizza asal tarik misalnya gitu ya harus sesuai juga kita harus lihat dulu kayak gitu Ya, sih. ya, ya, ya. Iya. Ini komennya aku coba buka deh. Siapa tahu, kayaknya Oke. pada pasti ada aja nih yang apa namanya, eh yang nyapa Tania. Sok monggo kalau pada mau nyapa. Soalnya ini udah mau, sebenarnya ini waktunya udah mau habis sih. Bentar ya. Iya. Nah, mungkin apa dari Tania ini deh Tan, kasih tahu kalau misalnya nih teman-teman pengen ngontek atau misalnya pengen kerjasama, itu gimana sih caranya Tan? Mengkontak Tania, sah. Gimana caranya? Biasanya sih kalau nggak, aku sih sering balasnya paling cepat lewat DM, kalau nggak lewat WhatsApp. Biasanya juga ada yang email, cuma kadang-kadang kalau email suka nggak kebaca gitu, suka kelewat. Jadi lebih baik ya kalau nggak DM, WA aja gitu. Oh, tapi yang paling Heeh. sering dibales itu berarti dibalas apa namanya? Iya, Paling sering dipantengin itu dibuka. DM ya. DM sama WA aku sering sih dua-duanya. Cuma kalau Nah, email emang kadang kan suka kelewat gitu, suka kayak hilang si notification ya atau gimana suka nggak kebaca gitu. berarti DM Heeh. ya sebenarnya ya. Iya, DM sama WA Nah, oke lah dua-duanya. WA-nya emang ada ya? WA-nya ada di Ada bio nggak? ada di bio. Oh, ada di Ada, bio. Oke. Nah, ada. berarti tuh Iya. teman-teman jangan lupa ya nanti abis ini langsung kunjungin tuh @Bandung Food Society. Terus apa di follow, jangan lupa di follow. Di follow. Terus abis itu nanti pokoknya kalau mau ngontak Tania itu bisa langsung DM aja atau nomor WA-nya nanti dicatat karena DM sama WA dua-dua itu yang paling sering dipantengin sama Tania gitu kan. Jadi Iya. ya kan nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba, wah kayaknya pas udah lihat scroll-scroll apa namanya timelinenya, wah ternyata cocok nih sama produk gua. Nah itu monggo langsung dikontak aja. Nah Oke. terus, oh iya kita belum foto bareng loh. Buat teman-teman ini ya jangan lupa lupa gua. Ini gua off lagi nih komennya. Nah teman-teman jangan lupa ini kan bentar aku mau foto bareng ya gitu. Jangan lupa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing, tag @Bandung Society sama tag @foodies.id. Ntar aku copot dulu ininya. Oke, nah, ayo teman-teman, Oke. cepetan di apa? Di di print screen ya, gitu kan? Satu, dua, ganti gaya. Oke, Oke. gue ger banget ya janjian gak ada yang nge-print screen. Malu gue. Garin.
suka-suka gue lah pokoknya. Biarin aja gue mau siapa mau ada yang ngeprint screen atau enggak, pokoknya gue happy. Gitu. Oke nih, terakhir banget Tan, sebelum apa namanya, sebelum gue tutup, katanya sebelum ditutup. Nah, terakhir banget, ada nggak Tan pesan atau tips dari Tania untuk teman-teman foodpreneur yang lagi nonton sekarang? Apa ya? Kalau menurut aku sih kalau ngerjain segala sesuatu itu harus pakai hati yang pasti ya. Terus ya harus tetap semangat. Soalnya kan maksudnya nggak bisa kita kayak misalnya langsung jual makanan atau mau jadi apa gitu kan, kadang nggak bisa langsung, kita pasti butuh usaha kayak gitu-gitu sih. Jadi jangan cepet nyerah juga. Terus apa ya, harus jadi orang itu yang misalnya ramah, cepet tanggap, fast respon kayak gitu-gitu sih kalau menurut aku. Terus ya harus mau belajar juga ya, maksudnya kan pasti kita banyak kekurangannya juga. Misalnya kalau kita dikasih masukan jangan marah gitu, tapi ya udah kita belajar dari situ ya, kayak gitu-gitu sih Ci. Kata jangan marah tuh ya, berarti ada pokoknya ngerjain sesuatu harus pakai hati gitu, karena biasanya kalau pakai hati itu biasanya hasilnya bagus sih. Iya. Gitu kan gitu. Iya. Terus tetap semangat, jangan cepat menyerah. Maksudnya kita sama-sama tahu lah, kemarin mungkin pandemik juga semua orang habis-habisan, tapi ya Betul. tetap aja ya, maksudnya hidup ini kan harus terus berjalan kasarnya gitu ya, jadi benar-benar harus tetap semangat, jangan cepat nyerah. Terus kita harus selalu ramah sama orang lain, fast respon gitu kan. Terus kalau dikasih masukan jangan marah. Sorry, ini masih ada waktu. Tan, itu ada yang nanya tuh, Kak, ada kriteria kamera nggak? Misalnya ada merek kamera tertentu yang bikin rekomen buat foto. itu tuh biasa gue nggak ngerti sih. Soalnya bisa dijawabin nggak? Kalau aku sih dari dulu pakai kameranya selalu Fuji kan. Sebetulnya kalau lensanya itu yang paling pengaruh sih lensanya ya. Jadi biasanya kalau lensa untuk foto itu yang sering dipakai lensa 35 sama 23 gitu. Jadi dia memang yang lebih cocok untuk makanan kayak gitu. Kalau misalnya kayak fashion blogger atau apa, dia kan lensanya lebih apa ya, lebih beda lagi gitu loh. Jadi lensa 56 biasanya kayak gitu-gitu sih. Jadi harus disesuaikan juga. Cuman kalau untuk foodies itu biasanya 35 sama 23 setahu aku. Gitu. Berarti Fuji 35 sama 23. Kalau fashion tadi 53 ya? 56. 56. Oh, iya. Itu tuh apa sih, beda apanya sih? Sorry, gue beneran nggak ngerti soalnya. Bedanya apa sih? Maksudnya apanya sih? Beda kayak apanya ya, cara jauh si zoomnya kayak gitu-gitu beda sih. Jadi sebetulnya kalau Bandung Food Society itu yang lebih moto suami aku. Jadi kalau mau tanya lebih detail tentang foto gitu, nanti boleh DM aku aja, nanti aku tanya suami aku ya. Soalnya kalau aku lebih ke yang marketinginnya, aku yang buat captionnya. Jadi kalau yang moto itu lebih ke si suami aku. Jadi aku nggak tahu mendetail bedanya di mana, cuman aku tahu lensanya itu kayak gitu. Oh, I see. Oh, berarti kayaknya nanti kapan-kapan harus bikin kelas Zoom kali ya. Boleh. Ya kan kalau ngomongin cara motret kamera ya nggak bisa ngomong-ngomong gini gitu kan. Gitu. Iya. Ya udah, oke. Berarti buat tadi siapa yang nanya? Ya itulah pokoknya. Semoga yang nanya dengerin ya tadi ya si Tania ngomong apa. Pokoknya kalau Tania itu pakainya Fuji, kalau untuk makanan itu banyak kan 35 sama 23. Itulah catat tuh pokoknya ya. Yang penting lensanya, nggak terlalu ngomongin banyak ke kameranya ya. Gitu. Ya udah, oke. Paling itu aja ngobrol-ngobrol kita malam ini. Thank you banget Tania buat waktunya gitu kan, digangguin tadi, bilangin sama anaknya ya makasih ya. Makasih ya boleh digangguin maminya. Oke, thank you banget Tania. Nanti siapa tahu kalau ada kesempatan lagi, kapan-kapan aku undang lagi deh. Gitu. Mau kan ya? Mau dong. Sip. Ya udah kalau gitu. Thank you juga buat semua foodpreneur yang udah lihat, udah nonton. Semoga semua yang disampaikan hari ini, malam ini itu bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, selamat malam semua. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Thank you. Bye. Thank you. Thank you Tania. Bye. Thank you.